Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang profil anak berkebutuhan khusus. Siapa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki hambatan, gangguan, atau kelainan pada fisik, mental, inteligensi, sosial, dan/atau emosional yang berbeda dengan anak rata-rata pada umumnya, sehingga membutuhkan layanan pendidikan khusus. Jenis-jenis ABK yang akan kita bahas adalah anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra, anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu, anak dengan gangguan intelektual atau tunagrahita, anak dengan gangguan gerak anggota tubuh atau tunadaksa, anak dengan gangguan perilaku dan emosi atau tunalaras, anak lamban ajar, anak berkesulitan belajar spesifik, anak dengan kecerdasan tinggi dan bakat istimewa, dan anak autis. Anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan sedemikian rupa, baik secara menyeluruh maupun sebagian, dan karena gangguan tersebut mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Karakteristik anak dengan gangguan penglihatan antara lain 1. Tidak mampu melihat, 2. Tidak mampu mengenal orang pada jarak 6 meter, 3. Kerusakan nyata pada kedua bola mata, 4. Sering meraba-raba atau tersandung waktu berjalan, 5. Mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya, 6. Bagian bola mata yang hitam berwarna keruh, bersisik atau kering, 7. Mata yang bergoyang terus. Anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya, sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal, dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar, masih memerlukan layanan pendidikan khusus. Karakteristik anak dengan gangguan pendengaran antara lain 1. Secara nyata tidak mampu mendengar, 2. Terlambat perkembangan bahasa, 3. Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, 4. Kurang atau tidak tanggap bila diajak berbicara, 5. Ucapan kata tidak jelas, 6. Kualitas suara aneh atau monoton, 7. Sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar, 8. Keluar cairan nanah dari kedua telinga, atau mengalami otitis media. Anak dengan gangguan intelektual atau tunagrahita adalah anak yang memiliki inteligensi di bawah rata-rata anak normal, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, sosial, dan karenanya itu memerlukan layanan pendidikan khusus. Karakteristik anak dengan gangguan intelektual antara lain 1. Penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil atau terlalu besar. 2. Tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai dengan usianya. 3. Perkembangan bicara atau bahasa cenderung lambat. 4. Tidak ada atau kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan, misalnya pandangannya kosong. 5. Koordinasi gerakan kurang atau gerakan sering tidak terkendali. 6.
sering keluar ludah atau cairan dari mulut atau ngiler. Anak dengan gangguan gerak anggota tubuh atau tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, misalnya tulang, sendi, atau otot, sedemikian rupa sehingga memerlukan layanan pendidikan khusus. Jika mereka mengalami gangguan gerak pada fungsi saraf otak, mereka disebut cerebral palsy atau CV. Karakteristik anak dengan gangguan anggota gerak tubuh antara lain: 1. Anggota gerak tubuh kaku, lemah, atau lumpuh. 2. Kesulitan dalam gerakan, misalnya gerakan tidak sempurna, tidak lentur, atau tidak terkendali. 3. Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap, tidak sempurna, atau lebih kecil dari biasanya. 4. Terdapat cacat pada alat gerak. 5. Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. 6. Kesulitan pada saat berdiri, berjalan, atau duduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal. 7. Hiperaktif atau tidak dapat tenang. Anak dengan gangguan perilaku dan emosi atau tunalaras adalah anak yang berperilaku menyimpang, baik pada taraf sedang, berat, dan sangat berat, dan terjadi pada usia anak dan remaja, sebagai akibat terganggunya perkembangan emosi dan sosial atau keduanya, sehingga merugikan dirinya sendiri maupun lingkungan. Maka dalam mengembangkan potensinya memerlukan pelayanan dan pendidikan secara khusus. Karakteristik anak dengan gangguan perilaku dan emosi antara lain: 1. Cenderung membangkang. 2. Mudah terangsang emosinya atau emosional, mudah marah. 3. Sering melakukan tindakan agresif, merusak atau mengganggu lingkungan. 4. Sering bertindak melanggar norma sosial, norma susila, atau norma hukum. Anak lamban belajar adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, tetapi belum termasuk anak dengan gangguan intelektual. Mereka biasanya memiliki IQ sekitar 70-90. Mereka mengalami keterlambatan berpikir, merespon rangsangan, dan adaptasi sosial, tetapi masih lebih baik dari anak gangguan intelektual. Lebih lamban dari anak normal. Mereka membutuhkan waktu yang lebih lama dan berulang-ulang untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non-akademik, dan karenanya itu memerlukan layanan pendidikan khusus. Karakteristik anak lamban belajar antara lain: 1. Rata-rata prestasi belajarnya selalu rendah, misalnya kurang dari 6 atau di bawah KKM. Dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik, sering terlambat dibanding dengan teman-teman seusianya. 3. Daya tangkap terhadap pelajaran terlambat. 4. Pernah tidak naik kelas. Anak berkesulitan belajar spesifik adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal membaca, menulis, dan berhitung. Diduga disebabkan karena faktor disfungsi neurologis,
bukan disebabkan karena faktor inteligensi. Inteligensinya normal, bahkan ada yang di atas normal. Bukan disebabkan oleh faktor fisik maupun sosial emosional. Akibat kesulitan yang dialami, mereka memerlukan layanan pendidikan khusus. Anak yang mengalami kesulitan membaca atau disleksia, karakteristiknya antara lain: 1. Perkembangan kemampuan membaca terlambat, kemampuan memahami isi bacaan rendah. Kalau membaca sering banyak kesalahan, misalnya menambah atau mengurangi huruf atau kata. Anak yang mengalami kesulitan menulis atau disgrafia, karakteristiknya antara lain: kalau menyalin tulisan sering terlambat selesai, sering salah menulis huruf B dengan P dengan Q, V dengan U, 2 dengan 5, 6 dengan 9, dan sebagainya. Hasil tulisannya jelek dan tidak terbaca. Tulisannya banyak salah, terbalik, ataupun huruf hilang. Sulit menulis dengan lurus pada kertas tak bergaris. Anak yang mengalami kesulitan berhitung atau diskalkulia, karakteristiknya antara lain: 1. Tidak dapat membedakan tanda-tanda atau simbol-simbol hitung, misalnya tambah, kurang, kali, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. 2. Sulit mengoperasikan hitungan atau bilangan. 3. Sering salah membilang dengan berurutan. 4. Sering salah membedakan angka 9 dengan 6, 17 dengan 71, 2 dengan 5, 3 dengan 8, dan sebagainya. Sulit membedakan bangun-bangun geometri. Anak dengan kecerdasan tinggi dan bakat istimewa adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan atau inteligensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas atau task komitmen di atas anak-anak seusianya atau anak normal. Sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata, memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak dengan kecerdasan tinggi dan bakat istimewa sering juga disebut sebagai gifted atau talented. Karakteristik anak dengan kecerdasan tinggi dan bakat istimewa antara lain: 1. Membaca pada usia lebih muda. 2. Membaca lebih cepat dan lebih banyak. 3. Memiliki perbendaharaan kata yang luas. 4. Mempunyai rasa ingin tahu yang kuat. 5. Mempunyai minat yang luas juga terhadap masalah orang dewasa. 6. Mempunyai inisiatif dan dapat bekerja sendiri. 7. Menunjukkan keaslian atau orisinalitas dalam ungkapan verbal. 8. Mempunyai daya imajinasi yang kuat. 9. Mempunyai banyak kegemaran atau hobi. 10. Mempunyai daya ingat yang kuat. 11. Tidak cepat puas dengan prestasinya. 12. Peka atau sensitif serta menggunakan firasat atau intuisi. 12. Menginginkan kebebasan dalam gerakan dan tindakan. Anak autis adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang secara signifikan mempengaruhi interaksi sosial, perilaku, dan komunikasinya, serta gangguan emosi yang muncul sebelum
usia 3 tahun. Karakteristik anak autis antara lain, 1, dilihat dari segi interaksi sosial, seperti anak tidak tertarik untuk bermain bersama teman atau lebih suka menyendiri, tidak ada atau sedikit kontak mata, senang menarik-narik tangan orang lain untuk melakukan apa yang ia inginkan. Yang kedua, dari segi komunikasi, bicara, bahasa, dan komunikasi. Antara lain, perkembangan bahasa lambat atau sama sekali tidak ada, senang meniru atau membeo atau ekolalia. Bila senang meniru, dapat hafal betul kata-kata atau nyanyian tersebut tanpa mengerti artinya. Anak tampak seperti tuli, sulit berbicara, atau pernah berbicara tetapi sirna. Kadang-kadang kata-kata yang digunakan tidak sesuai artinya, mengoceh tanpa arti berulang-ulang dengan bahasa yang tidak dapat dimengerti orang lain, bicara tidak dipakai untuk alat berkomunikasi. Sebagian dari anak ini tidak berbicara atau nonverbal, atau sedikit berbicara atau kurang verbal, sampai usia dewasa. Karakteristik anak autis dari segi pola bermain, tidak bermain seperti anak-anak pada umumnya, senang akan benda-benda yang berputar seperti kipas angin, gasing, dan lain-lain. Tidak bermain sesuai fungsi mainan, mempunyai objek kelekatan. Dari segi gangguan sensoris, bila mendengar suara keras langsung menutup telinganya, sering menggunakan indera penciuman dan perasanya. Dapat sangat sensitif terhadap sentuhan, tidak sensitif terhadap rasa sakit dan rasa takut.